Shishiroshimasu. Konnichiwa. Sumimasen ga Oun Sensei. Watashi wa Kyoto Korasuno Aji desu. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas persuan di bab 9 poin G. Di sini di bab 9 ada pemahaman atau intensitas yang dimana yoku artinya sangat atau dengan baik, yang diikuti dengan kalimat positif yaitu poinnya 100%. Kemudian ada daitai. Daitai artinya sebagian besar mengerti, itu juga diikuti dengan kalimat positif yang poinnya 80%. Terus ada sukoshi. Sukoshi itu artinya sedikit dan masih diikuti dengan kalimat positif yaitu poinnya 30%. Terus ada amari. Amari ini artinya tidak begitu mengerti. Amari ini tidak diikuti dengan kalimat positif, tapi diikuti dengan kalimat negatif. Poinnya masih sama si sukoshi 30%. Kemudian ada zenzen yang artinya sama sekali tidak mengerti, yaitu di poinnya 0%, diikuti dengan kalimat negatif. Kita langsung ke contohnya. Di sini ada Rose Sangwa Burajirugo, partikelnya pakai ga, penegasan. Terus ada level pengetahuannya. Kita pakai level yang sangat baik dulu, yaitu yoku wakarimasu. Ini artinya Rose Sangwa, saudara Rose, langsung dari sini, wakarimasu, mengerti. Mengerti ininya bahasa Brazil. Bahasa Brazil, terus diikuti dengan yoku, yang dimana tadi yoku artinya sangat baik atau dengan baik bisa juga. Jangan sangat, dengan baik. Oke. Rose Sangwa Burajirugo ga yoku wakarimasu. Artinya saudara Rose mengerti bahasa Brazil dengan baik. Kita masuk contoh yang kedua. Oke, untuk contoh kedua ada ini daitai yang artinya sebagian besar. Kita baca dulu Nihongo ya. Jabaru Sangwa Chugokugo ga daitai wakarimasu. Karena daitai masih diikuti dengan kalimat positif, kita pakainya masih wakarimasu. Ini artinya Jabar Sang, saudara Jabar. Kita langsung ke sini dulu. Daitai, jadi daitai sebagian besar. Mengerti.
bahasa Cina. Saudara Jabar sebagian besar mengerti bahasa Cina. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga ini ada Sukoshi yang artinya sedikit. Kita baca dulu Nihongo-nya. Watashi wa Nihongo ga Sukoshi wakarimasu. Ini contoh yang ketiga. Karena Sukoshi masih diikuti kalimat positif, kita masih pakai wakarimasu. Contohnya ada Watashi wa Nihongo ga Sukoshi wakarimasu. Artinya Watashi wa, saya, langsung ke Sukoshi, saya sedikit. Wakarimasu, Nihongo. Artinya saya sedikit mengerti bahasa Jepang. Kita masuk ke contoh yang keempat. Untuk contoh yang keempat kita udah masuk ke amari wakarimasen, yang dimana itu menggunakan kalimat negatif. Kita baca Nihongo ya dulu. Risa sang wa Maresia ga amari wakarimasen. Itu artinya saudara Lisa, karena di Jepang nggak ada L, kita pakai nyari. Tidak begitu mengerti bahasa Malaysia. Artinya itu saudara Lisa tidak begitu mengerti bahasa Malaysia. Oke, kita akan masuk ke contoh yang terakhir. Oke, kita ke contoh yang kelima. Kita baca dulu Nihongo-nya. Bima sangwa Indonesia goga zenzen wakarimasen. Artinya saudara Bima zenzen sama sekali wakarimasen, tidak mengerti. Bahasa Indo. Oke. Saudara Bima sama sekali tidak mengerti bahasa Indonesia. Itu untuk bab 9 poin G. Begitu kurang lebih penjelasannya, minasang. Kita akan lanjut ke bab yang lain yang saya kurang paham. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu ada
Nihon ni Indonesia ya Tai ya Betonamu no Jisusei ga imasu. Itu artinya ada peserta magang dari Indonesia Thailand dan Vietnam di Jepang. Ada peserta magang dari Indonesia, Thailand, dan Vietnam di Jepang. Kita akan masuk ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, kita baca dulu nihongonya. Ada kabang no naka ni kyoukaso ya jiso nado ga arimasu. Berarti artinya ada buku pelajaran, kamus, dan lain-lain di dalam tas. Ya, kayak gitu harusnya. Ada buku pelajaran, kamus, dan lain-lain di dalam tas. Untuk poin G yang ini saya sudah lumayan paham. Ya, sekian dari saya. Kalau ada salah kata atau salah pengucapan atau juga salah arti, mohon dimaafkan, mohon dimaklumkan, karena saya juga masih belajar. Ya, terima kasih. Domo arigatou gozaimasu. Shitsurei shimasu.